Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk di kitab Subulus Salam di bab qada al-hajah. Ya, bab bagaimana menunaikan hajat. Ya, ada hajat Pak yang hajat itu kebutuhan. Ya, al-hajat, hajat kebutuhan. Ya, kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan asasi, tidak bisa ditunda-tunda. Itulah buang air, bahasa kita. Ya, buang air. Coba bisa-bisa Bapak ya. Ya, kalau itu ditunda penyalurannya bisa berdampak pada diri kita. Sampai penulis kitab ini sebutkan buang air itu baik kencing mau buang air besar itu orang Arab sebutkan al-hajat karena sebuah kehidupan, sebuah kebutuhan asasi. Dan ini tiap hari kita lakukan. Ya, tiap hari kita lakukan. Saya yakin tidak ada di antara kita ini yang tidak mengunjungi tempat buang hajat satu hari. Ya. Ada yang tidak masuk WC hari ini Pak? Satu hari? Saya kira bermasalah itu. Pasti semua kita ini pernah mengunjungi sebuah tempat yang disebut dengan WC hari ini. Mungkin 2-3 kali sehari, 5 kali ya, kali. Dengan durasi waktu, maaf Pak, semakin tua orang itu semakin banyak waktunya ke WC. Kenapa Pak? Semakin tua itu semakin banyak ke WC? Kenapa? Karena ya semakin tua itu semakin nampak bahwa manusia itu memang tidak jauh-jauh dengan WC. Iya, semakin kita sadar bahwa manusia itu sebenarnya hidupnya tidak jauh-jauh dengan WC. Iya. Dan kita tidak mau gagal dengan ke siklus hidup ini di WC. Kita tidak mau gagal. Bayangkan kalau seperti Pak Haji 5 kali, katakanlah 5 menit kali 5 berarti 25 menit. Kalau 25 menit ini salah, maka itu baru 1 hari. Kali setiap pekan, kali setiap bulan, kita telah kehilangan sekian banyak menit. Dan kalau ini salah, berarti kita mengalami banyak minus. Hanya gara-gara minus di urusan WC itu. Orang Arab yang sebut al-hajah, kalau orang Inggris itulah WC, water closed, yang tertutup, tempat pembuangan tertutup. Jadi kalah Pak kalau orang Inggris bilang tertutup, lalu orang kita ini WC-nya terbuka. Karena saya lihat WC sekarang ini kayak dipertontonkan kita punya. Minimal kalau bukan depan, belakang. Dan semoga Masjid Jami tidak menuruti itu. Insyaallah tidak, Pak ya.
Ada itu salah WC, baku lihat aja orang. Di Jawa banyak ya? Makassar banyak tong? Enggak aja. Insyaallah ya. Kalau di sini tidak ya? Sini tertutup. Ya. Ya. Ini Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik, hadis Anas bin Malik. Ini hadisnya Anas bin Malik. Jadi orang Arab itu kalau anak itu pasti sebut dengan binnya. Bin itu hilang huruf wasalnya, itu hamzah wasalnya, karena asalnya ini Anasi ibnu itu artinya putra. Kalau dibaca langsung hilang itu i-nya. Anasi bni Malik, anaknya Malik. Kalau perempuan binti ya. Ini kebiasaan orang Arab itu selalu sebutkan orang tuanya, karena orang Arab sangat menghargai orang tua itu. Radhiyallahu an, mestinya radhiyallahu anhuma, karena ya dua-duanya menerima Islam. Qal, dia berkata, ini Anas, karena Rasulullah SAW kebiasaannya Nabi. Kenapa Anas ini? Karena Anas ini lebih 10 tahun tinggal di rumahnya Nabi, sampai urusan WC pun dia tahu. Seandainya bukan orang tinggal di rumahnya Nabi, Pak, hadisnya ini ya memang secara sanad memang di sisi ma'lul, tetapi secara riwayat bisa dimaklumi, karena Anas itu sekitar umur 10 tahun tinggal bersama Nabi di Madinah. Berarti umurnya Anas bin Malik bersama Nabi tambah Nabi 10 tahun ya di Madinah, berarti 20 tahun, dan masih hidup Anas di belakangnya itu kurang lebih 80 tahun. Ya, berarti umurnya Anas itu lebih 100 tahun, Pak. Ya. Anas tahu persis sampai kehidupan WC-nya Nabi SAW. Apa kata beliau? Iza dakhalal khala, apabila Nabi itu masuk, kebiasaannya masuk di khala, ini nama lain daripada hammam atau darul miyah. Nama lainnya ini adalah WC. Apa Nabi lakukan? Wada'a khatamah, Nabi meletakkan atau melepaskan khatamah, itu cincinnya ya. Jadi kalau kita mau masuk WC ya, itu meniru Nabi, kebiasaannya Nabi itu melepas cincin, karena cincinnya Nabi ada tertulis Muhammad Rasulullah, ada nama Allah di situ, dan nama Allah tidak boleh dipakai masuk WC. Itu nama Allah tidak boleh diperlihatkan. Kalau nama Allah itu tertutup, tersembunyi, itu boleh. Kalau cincin tak tertulis, maka jangan kasih lihat. Buka, kantongi, tidak mengapa. Kantongi, Pak. Tidak mengapa, karena dia tidak kelihatan ya. Apalagi barang-barang berharga jangan disimpan di luar, karena insya Allah kalau simpan di luar, Pak, seperti di sini, insya Allah aman oleh pencuri. Dilepas, bisa dimasukkan dalam tas, bisa dimasukkan di jaket, bisa dimasukkan di dalam ya tempat-tempat yang aman untuk itu. Tapi sudah tidak kelihatan lagi nama-nama yang agung yang merupakan simbol. Jadi ini satu amalan, masuk WC lepas
cincin, atau maknanya lepas nama-nama yang sifatnya ada nama Allah. Apakah baju kita, apakah jam tangan kita, apapun yang sifatnya merupakan sudah diijma'kan oleh ulama bahwa itu adalah simbol kebaikan, jangan diperadabkan dengan WC. Bagaimana kalau Al-Quran termasuk? Tapi kalau penghafal Quran, bagaimana dengan masuk WC? Ya pasti jangan dipotong kepala tak baru kasih masuk. Itu bermasalah. Nah, meskipun hadis ini secara riwayat maklul, salah satu ciri hadis lemah itu adalah ada memiliki namanya cacat, ada kelemahan. Ada kelemahannya, tapi dalam sisi yang lain kalau kita pertemukan dengan hadis-hadis lain bisa diamalkan itu insyaallah. Kita masuk yang wa anhu qala, juga dengan hadis Anas bin Malik, masih juga hadis Anas bin Malik. Kenapa Anas ini lebih tahu urusan-urusan begini? Jarang sahabat tahu urusan pribadi begini. Karena sahabat Anas itu adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Anak angkatnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka semua orang Madinah itu bukti cintanya sama Nabi, dia memberikan sesuatu untuk menggembirakan Rasulullah. Ini Anas, ibunya tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, maka ibunya menyatakan, tidak ada yang bisa kuberikan engkau ya Rasulullah, tapi saya berikan pelayan untukmu. Itulah Anas, dan berkah menjadi pelayan Nabi. Anas bin Malik mendapatkan keberkahan luar biasa. Termasuk nanti pusat informasi hadis ada sama Anas. Salah satu ini amalan sehari-hari Nabi banyak diriwayatkan dari sahabat Anas. Beliau mengatakan, iza dahala, apabila Nabi masuk al-khala, WC itu adalah Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, akhrajahu as-sab'ah. Nabi membaca doa ini, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya a'udzu, berlindung bika kepadamu minal khubus, dari syaitan yang namanya khubus dan syaitan yang namanya habais.